Sejak suamiku meninggal, rumah terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Sunyi menempel di dinding, bergaung di setiap sudut. Aku hidup dari sisa-sisa kenangan, bajunya yang masih tergantung rapi, cangkir kopi favoritnya, dan satu benda yang paling berat untuk kusentuh, cincin emas yang selalu melingkar di jarinya. Hari itu, kebutuhan memaksaku melangkah lebih jauh dari kesedihan. Tabungan menipis, tagihan datang tanpa belas kasihan. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan cincin itu ke dalam dompet kecil. Ada rasa bersalah yang menggigit, seolah aku sedang menjual janji, bukan sekadar perhiasan. Toko emas itu berdiri di sudut pasar lama, sempit dan redup. Bau logam bercampur debu menyambutku. Pemiliknya seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, wajahnya datar seperti sudah melihat ribuan kisah patah hati. Aku meletakkan cincin suamiku di atas etalase kaca tanpa berkata apapun. Ia mengambil cincin itu, memeriksanya dengan alat pembesar. Detik berjalan lambat, lalu, sesuatu berubah. Tangannya berhenti, napasnya tertahan, warna wajahnya memucat, seperti darah tiba-tiba ditarik dari tubuhnya. Apa, dari mana ibu mendapatkan cincin ini? Suaranya bergetar, jauh dari nada profesional. Pertanyaan itu menusukku. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meski jantungku berdentam tak beraturan. Dari suami saya, jawabku pelan. Saat ia menatapku lagi, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Dan pada saat itu, aku tahu cincin ini bukan sekadar emas. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan dariku. Aku menunggu penjelasan, tapi pria itu justru berdiri dan mengunci pintu toko. Bunyi kunci beradu terdengar nyaring di telingaku. Udara terasa menebal, membuat dadaku sesak. Aku mulai menyesal telah datang sendirian. Ia kembali duduk, memegang cincin itu seperti benda terlarang. Matanya menatap lambang kecil di bagian dalam, simbol yang tak pernah kuperhatikan sebelumnya. Ibu yakin ini milik suami ibu? Tanyanya lagi, kali ini hampir berbisik. Aku mengangguk. Ingatanku melayang pada malam-malam saat suamiku memutar cincin itu di jari, kebiasaan kecil yang dulu kuanggap manis. Tak pernah terpikir ada rahasia di baliknya. Pria itu menghela napas panjang, seolah sedang memutuskan sesuatu yang berat. Cincin ini tidak tercatat sebagai perhiasan biasa, katanya. Ini cincin jaminan. Kata itu membuat perutku mual. Jaminan untuk apa? Kepada siapa? Aku merasa lantai di bawah kakiku retak perlahan. Ia membuka laci, mengeluarkan buku tua dengan halaman menguning. Jarinya berhenti pada satu nama. Nama suamiku. Tertulis jelas, rapi, dan dingin. Aku merasakan panas menjalar ke wajahku. Suami ibu pernah datang ke sini 5 tahun lalu, lanjutnya. Bukan untuk menjual, tapi untuk menjaminkan. Kepalaku berdenyut. 5 tahun lalu adalah masa ketika rumah tangga kami terlihat paling tenang. Saat aku percaya sepenuhnya pada senyum dan pelukannya. Apa yang dia jaminkan? Tanyaku, hampir tak bersuara. Pria itu menutup buku perlahan. Bukan uang kecil, dan bukan untuk keperluan biasa. Ia menatapku lama, seolah menilai kekuatanku menerima kebenaran. Aku teringat malam-malam ketika suamiku pulang larut, alasan rapat mendadak, telepon yang selalu ia jawab di luar rumah. Semua potongan kecil itu kini menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Utangnya belum lunas, katanya datar. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku merasa dikhianati oleh bayangan lelaki yang kupikir ku kenal sepenuhnya. Tanganku mencengkeram tas. Jadi, cincin ini, tanyaku. Secara hukum, ia ragu sejenak, belum sepenuhnya milik ibu. Dadaku bergetar. Aku ingin marah, menangis, atau berteriak. Namun yang keluar hanya keheningan panjang, diisi oleh suara jam tua berdetak di dinding. Aku memejamkan mata, mengingat janji suamiku untuk selalu jujur. Janji yang kini terdengar seperti lelucon pahit. Air mata jatuh tanpa izin, membasahi pipi. Pria itu tampak gelisah. Saya tidak bermaksud menakuti, katanya. Tapi ada orang-orang yang akan mencari cincin ini.
Kata, mencari, membuat tengkukku merinding. Aku membayangkan hidupku yang sederhana tiba-tiba diseret ke dalam masalah yang tak pernah kupilih. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku lirih. Ia menatap cincin itu sekali lagi. Yang paling aman, jangan menjualnya. Dan jangan biarkan siapapun tahu ibu memilikinya. Aku tertawa kecil, getir. Terlambat. Setidaknya satu orang sudah tahu, dan itu cukup untuk membuka pintu bahaya. Saat aku berdiri hendak pergi, kakiku terasa lemas. Dunia yang kukenal runtuh, digantikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak punya jawaban. Di ambang pintu, aku berhenti. Apakah suami saya dalam bahaya karena ini? Tanyaku tanpa menoleh. Keheningan menjawab lebih dulu. Lalu suara itu datang, pelan namun tegas. Mungkin itulah sebabnya ia pergi lebih cepat dari yang seharusnya. Kalimat itu mengejarku hingga keluar toko. Langit tampak lebih gelap, meski matahari masih tinggi. Aku menggenggam tas erat-erat, menyadari satu hal yang menyakitkan. Kematian suamiku bukan akhir cerita. Itu baru permulaan. Aku pulang dengan langkah gontai, seolah jalan menuju rumah memanjang 2 kali lipat. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Setiap suara mesin membuatku menoleh dengan jantung berdegup liar. Untuk pertama kalinya sejak suamiku dimakamkan, aku takut sendirian. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu berlapis-lapis. Jendela kututup rapat, tirai kutarik hingga tak ada celah cahaya. Rumah ini dulu tempatku merasa aman, kini berubah menjadi kotak sunyi yang penuh ancaman tak terlihat. Cincin itu kuletakkan di atas meja. Diam. Berkilau, seolah mengejek kebodohanku yang tak pernah bertanya dari mana asalnya. Aku menatapnya lama, berharap benda mati itu mau berbicara. Ingatan melompat pada hari pernikahan kami. Suamiku menyematkan cincin itu dengan tangan bergetar, matanya berkaca-kaca. Ini janji, katanya waktu itu. Janji yang kini terasa retak dan palsu. Malam turun perlahan. Aku tak menyalakan lampu ruang tamu, hanya duduk di sofa dengan cahaya temaram dari dapur. Kesunyian terasa menekan, seperti ada sesuatu yang menunggu. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Napasku tercekat, jariku ragu untuk menjawab. Namun rasa penasaran mengalahkan takut. Bu, suara di seberang terdengar tenang namun dingin. Kami tahu ibu memegang cincin itu. Darahku terasa mengalir deras ke kepala. Siapa Anda? Tanyaku, berusaha terdengar kuat meski tenggorokanku kering. Teman lama suami ibu, jawabnya singkat. Dan kami ingin apa yang seharusnya menjadi milik kami. Telepon terputus begitu saja. Aku terduduk lemas, punggungku basah oleh keringat dingin. Mereka bergerak cepat, terlalu cepat. Aku mematikan ponsel, mencabut kabelnya, seolah itu bisa menghentikan dunia mengejarku. Tanganku gemetar saat meraih tas dan menyembunyikan cincin itu di dasar paling dalam. Aku teringat satu orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang hidup suamiku sebelum aku. Adiknya. Kami jarang berbicara sejak pemakaman, ada jarak yang tak pernah benar-benar tertutup. Dengan sisa keberanian, aku menghubunginya. Suaranya terdengar terkejut, lalu berubah canggung saat aku menyebut cincin itu. Keheningan di seberang menjadi jawaban yang paling jujur. Kakak pernah cerita, katanya akhirnya. Tapi dia bilang semuanya sudah beres. Kata-kata itu membuatku tertawa pahit. Suamiku pandai menutup luka dengan senyum, menyapu masalah ke bawah karpet cinta. Apa yang sebenarnya terjadi? Desakku. Ia menghela napas panjang. Dia terlibat sesuatu yang bukan dunianya. Hutang, orang-orang berbahaya. Aku sudah memperingatkan, tapi dia keras kepala. Hatiku mencelos. Gambaran. Suamiku yang hangat dan penuh perhatian kini bercampur dengan bayangan lelaki asing yang menyimpan rahasia kelam. Kalau mereka datang, lanjut adiknya pelan, jangan melawan. Jangan sendirian. Telepon ditutup dengan pesan yang menggantung. Aku merasa semakin kecil, terhimpit oleh dosa yang tak pernah kulakukan. Malam semakin larut, setiap bunyi dari luar membuatku terlonjak. Aku memeluk bantal, mencoba menenangkan diri, namun pikiran terus berlari.
Di tengah ketakutan itu, satu hal mulai tumbuh perlahan. Amarah. Bukan pada orang-orang yang mengancam, tapi pada suamiku yang meninggalkanku dengan reruntuhan ini. Apa ini caramu melindungiku? Bisikku pada udara kosong. Air mata jatuh, bukan lagi karena kehilangan, melainkan karena pengkhianatan yang terlambat kusadari. Cinta kami ternyata dibangun di atas kebohongan yang rapuh. Namun di balik semua itu, aku tahu satu hal. Aku tak bisa terus bersembunyi. Cincin ini adalah kunci, dan aku harus memilih bagaimana menggunakannya. Entah untuk menutup masa lalu suamiku, atau membuka kebenaran yang selama ini dikubur bersamanya. Aku tidak tidur malam itu. Mataku terpejam, tapi pikiranku terjaga, berputar di lingkaran ketakutan yang sama. Setiap menit terasa seperti menunggu sesuatu yang buruk mengetuk pintu. Menjelang subuh, aku membuat keputusan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku harus tahu semuanya. Setengah kebenaran hanya akan membunuhku perlahan. Aku mengambil cincin itu dari tas, membungkusnya dengan kain tipis, lalu memasukkannya ke dalam saku terdalam jaketku. Tanganku dingin, tapi langkahku mantap. Untuk pertama kalinya sejak suamiku pergi, aku memilih bergerak, bukan menangis. Tujuanku satu, rumah lama yang dulu menjadi tempat usaha kecil suamiku sebelum kami menikah. Gudang tua di pinggir kota, yang katanya sudah lama tutup. Tempat yang selalu ia hindari saat aku bertanya. Bangunan itu tampak usang, catnya mengelupas, pintunya berkarat. Namun ada jejak kehidupan, ban mobil di tanah, puntung rokok baru, dan bau bensin yang menyengat. Perutku langsung mengeras. Aku ragu sesaat sebelum mengetuk. Ketukan itu terdengar terlalu keras di telingaku sendiri. Tak lama, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pria asing dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu cari?" tanyanya curiga. "Aku istri dari pria yang pernah bekerja di sini," jawabku, berusaha tak menunjukkan gemetar. Aku hanya ingin jawaban. Ia menatapku lama, lalu tertawa kecil yang membuat bulu kudukku berdiri. Jawaban selalu punya harga. Aku masuk. Ruangan di dalam lebih gelap dari yang kubayangkan. Ada meja kayu penuh bekas goresan, kursi-kursi tua, dan papan tulis dengan coretan angka yang tak ku mengerti. "Tempat ini bukan sekadar gudang. Suamimu orang baik," katanya sambil menyulut rokok. "Terlalu baik untuk dunia yang salah." Aku mengepalkan tangan. "Dunia apa yang kau maksud?" Ia mendekat, menatapku dari ujung rambut hingga kaki. "Dunia utang, dunia janji yang tak bisa dibatalkan." Aku mengeluarkan cincin itu, menunjukkannya. Wajahnya berubah seketika. Senyum lenyap, digantikan ekspresi waspada. "Jadi cincin itu masih ada," gumamnya. "Kenapa benda ini membuat semua orang berubah?" Suaraku meninggi. Emosi yang kutahan semalaman akhirnya bocor. Apa yang sebenarnya dilakukan suamiku? Pria itu menghembuskan asap perlahan. Dia mencoba keluar. Itu kesalahan terbesarnya. Kata-kata itu menusuk. "Keluar dari apa?" "Dari lingkaran yang tidak memberi jalan pulang," jawabnya dingin. "Cincin itu jaminan terakhir. Bukan emasnya yang berharga, tapi apa yang diwakilinya." Kakiku terasa lemas. "Kalau begitu, kenapa dia meninggal?" Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. "Beberapa orang percaya itu kecelakaan," katanya akhirnya. "Yang lain, tidak." Aku menahan napas. Dunia terasa berputar pelan. Semua dugaanku perlahan berubah menjadi kemungkinan yang mengerikan. "Dan sekarang?" tanyaku lirih. "Apa yang mereka inginkan dariku?" Ia menatap cincin itu lama. "Keputusan. Entah kau menyerahkannya, atau kau membuka semua yang suamimu coba kubur." Aku tertawa pahit. "Aku hanya seorang istri yang ditinggalkan." "Tidak lagi," balasnya cepat. "Sekarang kau bagian dari cerita ini." Aku memasukkan kembali cincin itu ke saku, jantungku berdetak keras. Ada api kecil menyala di dadaku, campuran takut dan tekad. "Kalau aku memilih membuka semuanya?" tanyaku. Ia tersenyum tipis. "Maka kau harus siap kehilangan lebih banyak." Aku melangkah keluar dari gudang dengan napas berat.
Langit tampak kelabu, angin membawa bau hujan. Tapi langkahku tak lagi goyah. Suamiku mungkin pergi membawa rahasia. Namun aku yang ditinggalkan, dan aku berhak atas kebenaran apapun risikonya. Hujan turun tanpa aba-aba, membasahi jalan dan pikiranku yang kusut. Aku berjalan cepat menjauh dari gudang, seolah bangunan itu bisa mengejarku. Setiap kata yang kudengar di dalam masih berdengung, menolak diam. Sesampainya di rumah, aku mendapati pintu depan sedikit terbuka. Jantungku langsung melonjak. Aku yakin telah menguncinya sebelum pergi. Perlahan, aku mendorong pintu, menahan napas. Ruang tamu tampak berantakan. Sofa bergeser, laci meja terbuka, lemari kecil terbalik. Ada jejak sepatu asing di lantai. Kakiku melemas, nyaris tak sanggup menopang tubuh. Mereka sudah masuk, tanpa izin, tanpa ampun. Aku menutup pintu perlahan dan berdiri terpaku, mencoba mendengar suara lain. Sunyi, terlalu sunyi, seperti setelah badai menghancurkan segalanya. Tanganku refleks meraba saku jaket. Cincin itu masih ada. Rasa lega bercampur ketakutan mengalir bersamaan. Jika mereka menggeledah rumah ini, berarti waktuku hampir habis. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama bertahan sendiri. Di antara isak, aku melihat sesuatu di meja makan. Secarik kertas putih. Jantungku berdetak kencang saat meraihnya. Waktu hampir habis, tertulis dengan tinta hitam tebal. Tanpa nama, tanpa tanda tangan. Ancaman yang dingin dan jelas. Aku meremas kertas itu sampai kusut. Rasa takut berubah menjadi kemarahan yang membakar. Mereka pikir aku akan menyerah begitu saja. Ponselku bergetar, nomor yang sama seperti sebelumnya. Kali ini aku menjawab, "Kau sudah diberi peringatan." Suara itu terdengar lebih keras, lebih dekat. "Cincin itu bukan milikmu. Suamiku sudah mati," jawabku tajam. "Kalian tidak punya hak lagi." Hening sejenak, lalu tawa pendek yang membuat darahku dingin. "Justru karena itu, ibu yang harus membayar sisanya." "Bayar dengan apa?" teriakku. "Dengan pilihan," katanya. "Datang besok malam. Bawa cincin itu." Sendirian. Telepon terputus. Aku mematung, napasku terengah. Mereka memberi waktu, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyerah. Aku berdiri, berjalan ke kamar tidur. Lemari suamiku terbuka. Bajunya berserakan, tapi satu laci tetap terkunci. Laci yang tak pernah ia izinkan kubuka. Dengan tangan gemetar, aku memecahkannya. Di dalam, ada map coklat dan sebuah flash disk kecil. Hatiku berdebar, seolah menemukan jantung rahasia yang selama ini tersembunyi. Map itu berisi dokumen, nama-nama, angka-angka, dan tanda tangan. Semuanya terasa asing, tapi jelas berbahaya. Ini bukan sekadar utang, ini jaringan. Flash disk itu terasa berat di telapak tanganku. Aku tahu, inilah yang suamiku lindungi lebih dari dirinya sendiri. Aku terduduk di tepi ranjang, memandangi dua benda itu. Cincin di satu sisi, rahasia di sisi lain. Keduanya saling terikat, seperti hidup dan mati. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku punya sesuatu yang mereka butuhkan. Sesuatu yang bisa mengubah posisi. Aku menghapus air mata, menegakkan punggung. Jika mereka ingin permainan, aku akan datang bukan sebagai istri yang ketakutan. Aku akan datang sebagai orang yang tahu terlalu banyak. Malam yang dijanjikan datang terlalu cepat. Langit gelap tanpa bintang, seolah ikut menyembunyikan apa yang akan terjadi. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajah sendiri yang tampak asing, mata sembab, tapi sorotnya keras. Aku memilih pakaian sederhana, tanpa perhiasan. Cincin itu kusimpan terpisah, dibungkus rapi bersama flash disk. Tanganku tak lagi gemetar. Ketakutan sudah berubah bentuk menjadi kewaspadaan. Lokasi pertemuan adalah bangunan kosong di tepi kota. Dulu bekas kantor, kini hanya kerangka beton dengan lampu yang berkedip lemah. Aku datang tepat waktu, sendirian, seperti yang mereka minta.
Pintu besi berderit saat kubuka. Bau lembab dan karat langsung menyergap. Di dalam, 3 pria menungguku. Salah satunya adalah suara di telepon. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. "Kau berani datang," katanya. "Kebanyakan orang sudah lari." "Aku lelah berlari," jawabku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasa. "Aku membawa yang kalian inginkan." Aku mengeluarkan cincin itu, meletakkannya di meja tua. Mata mereka langsung tertuju ke sana. Namun sebelum ada yang menyentuhnya, aku menahan. "Ada syarat," kataku. Mereka saling pandang, lalu tertawa kecil. "Istri almarhum mau memberi syarat," ejek salah satu dari mereka. Aku mengeluarkan flash disk. Tawa itu langsung terhenti. Udara berubah. Mereka tahu benda itu bukan main-main. "Suamiku menyimpan banyak hal," lanjutku. "Nama, alur uang, dan orang-orang yang seharusnya tidak terlihat." Wajah pemimpin mereka mengeras. "Di mana kau mendapatkannya?" "Di rumahku," jawabku singkat. "Tempat yang kalian geledah, tapi terlalu tergesa untuk benar-benar melihat." Keheningan menekan. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami, seperti tali yang ditarik terlalu kencang. "Kami bisa mengambilnya," katanya mengancam. "Kalian bisa mencoba," balasku. "Tapi isinya sudah aman. Jika aku tak pulang malam ini, semuanya akan tersebar." Aku berbohong setengah. Namun keberanian itu membuatku merasa hidup kembali. Ia menatapku lama, mencoba membaca kebohonganku. Lalu tersenyum tipis. "Suamimu orang cerdas. Ternyata istrinya juga. Apa yang sebenarnya terjadi padanya?" Tanyaku, pertanyaan yang selama ini menghantuiku. Senyumnya memudar. "Dia terlalu ingin keluar, dan orang yang ingin keluar sering dianggap pengkhianat." Dadaku sesak. Jawaban itu cukup jelas tanpa perlu detail kejam. Amarah dan duka menyatu, membentuk tekad yang tak bisa ditarik kembali. "Aku tidak ingin balas dendam," kataku. "Aku hanya ingin bebas." Ia mengangguk pelan. "Kau serahkan flash disk itu. Cincin kami ambil, dan kau pergi." "Tidak," kataku tegas. "Aku pergi dengan jaminan. Tidak ada yang akan mencariku lagi." Mereka berunding singkat. Waktu terasa berhenti. Akhirnya, ia menoleh kembali padaku. "Baik, setelah malam ini, kau bukan bagian dari urusan ini." Aku mendorong cincin ke arahnya. Ia mengambilnya, lalu menggeser selembar kertas ke arahku. Pernyataan sederhana, tapi cukup untuk mengikat. Aku menyerahkan flash disk. Tanganku terasa kosong saat benda itu berpindah. Seperti melepaskan bagian terakhir dari suamiku. Aku berbalik tanpa menunggu lebih lama. Langkahku mantap saat meninggalkan bangunan itu. Udara malam terasa lebih ringan di paru-paruku. Di luar, aku berhenti sejenak, menatap langit gelap. Air mata jatuh pelan, bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku tahu. Suamiku tidak mati sia-sia, dan aku tidak lagi hidup dalam bayangannya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui jendela. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku bangun tanpa teror yang menyesakkan dada. Namun ketenangan itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa retak kapan saja. Rumah terasa berbeda, masih sama, tapi tidak lagi menakutkan. Aku berjalan pelan, menyentuh dinding, meja, kursi, semuanya saksi bisu hidup yang nyaris hancur. Kini, aku berdiri di tengah reruntuhan itu sendirian. Aku menyeduh kopi, duduk di kursi makan yang sempat mereka geser. Aroma pahit memenuhi ruangan, mengingatkanku pada suamiku. Dulu, ia selalu minum kopi pagi sambil membaca berita, pura-pura hidupnya sederhana. Telepon rumah berdering. Bunyi itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. "Ibu," suara di seberang terdengar formal. "Kami dari kepolisian. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi terkait almarhum suami ibu." Tanganku mengencang menggenggam gagang telepon. Jadi, gelombang berikutnya datang juga. Aku duduk kembali, berusaha menjaga napas tetap stabil. "Tentang apa?" tanyaku. "Aktivitas keuangannya," jawabnya singkat. "Dan beberapa laporan yang baru kami terima."
Aku menutup mata. Flash disk itu mungkin sudah berpindah tangan, tapi bayangannya masih mengejarku. Kapan saya harus datang? Sebaiknya hari ini, katanya. Nada suaranya netral, tapi syarat makna. Di kantor polisi, aku duduk di ruangan kecil dengan dinding abu-abu. Dua petugas menatapku dari seberang meja. Wajah mereka lelah, bukan mengancam. Kami tahu ibu tidak terlibat langsung, kata salah satu dari mereka. Tapi ada hal-hal yang perlu kami pahami dari sisi keluarga. Aku menceritakan apa yang kutahu. Tidak semuanya, hanya cukup untuk terlihat jujur tanpa menjerat diriku sendiri. Setiap kalimat terasa seperti berjalan di atas tali. Salah satu petugas mengangguk pelan. Almarhum tampaknya berusaha keluar dari sesuatu yang besar. Aku menunduk. Dia ingin melindungi saya, kataku lirih. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terdengar benar. Sebelum aku pergi, petugas itu berkata, jika ada yang menghubungi ibu lagi, segera lapor. Aku mengangguk, meski tahu tak semua kebenaran bisa dibagikan. Di luar kantor, aku menghirup udara dalam-dalam. Kota berjalan seperti biasa, seolah hidupku tak pernah berguncang. Orang-orang tertawa, kendaraan berlalu, dunia tetap berputar. Aku pulang dan mulai membereskan rumah. Bukan sekadar membersihkan, tapi menutup bak. Setiap barang suamiku kusortir dengan hati-hati. Sebagian kusimpan, sebagian kulepaskan. Di dalam kotak kecil, aku menemukan foto kami. Tersenyum lebar, polos, tanpa beban. Aku memandangi wajahnya lama, mencari tanda-tanda kebohongan yang tak pernah kulihat. Aku memaafkanmu, bisikku. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku ingin hidup. Sore itu, aku membuka jendela lebar-lebar. Cahaya masuk, angin berhembus membawa aroma kebebasan yang asing tapi menenangkan. Aku tahu hidupku tidak akan kembali seperti dulu. Ada luka yang akan selalu tinggal, bekas yang tak bisa dihapus. Namun di antara kehilangan dan rahasia, aku menemukan sesuatu yang tak pernah kupunya sebelumnya. Diriku sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa kabar apapun. Tidak ada telepon misterius, tidak ada langkah asing di depan rumah. Keheningan itu justru membuatku waspada, seperti laut yang terlalu tenang sebelum badai. Aku mulai menjalani rutinitas baru. Bangun pagi, merapikan rumah, keluar sebentar untuk sekadar menyapa dunia. Tetangga melihatku dengan tatapan iba, sebagian penasaran. Mereka tahu aku janda, tapi tidak tahu betapa dekat aku dengan jurang. Suatu sore, aku memberanikan diri mengunjungi makam suamiku. Sudah lama aku menghindari tempat itu, takut pertanyaanku sendiri. Angin berhembus pelan, dedaunan berguguran di atas batu nisan yang masih bersih. Aku duduk di hadapannya, meletakkan bunga sederhana. Kau selalu bilang semua akan baik-baik saja, ucapku lirih. Ternyata kau menyimpan badai sendirian. Tak ada jawaban, tentu saja. Namun di sanalah aku menyadari sesuatu. Suamiku memilih jalan yang salah, tapi niatnya tidak sepenuhnya gelap. Ia ingin keluar, meski caranya keliru. Saat hendak pergi, seorang pria berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya tegap, wajahnya tertutup masker. Tatapannya mengikuti setiap gerakku. Jantungku kembali berdegup keras. Ia mendekat perlahan. Ibu kuat, katanya tiba-tiba. Suaranya asing, tapi tidak mengancam. Apa maksud Anda? Tanyaku, menjaga jarak. Tidak banyak orang yang bisa bertahan setelah semua itu, lanjutnya. Suami ibu, memilih diam sampai akhir. Darahku terasa dingin. Anda siapa? Ia tersenyum tipis. Seseorang yang memastikan urusan lama benar-benar selesai. Aku menahan napas. Saya sudah menepati kesepakatan. Dan itu menyelamatkan ibu, jawabnya cepat. Namun ada satu hal yang perlu ibu tahu. Aku menatapnya, tak mampu berpaling. Apalagi, suami ibu meninggalkan satu keputusan terakhir, katanya pelan. Jika sesuatu terjadi padanya, ibu harus hidup. Tidak terikat masa lalu. Kata-kata itu menghantam dadaku. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi pria itu sudah melangkah pergi, menyatu dengan keramaian pemakaman.
Aku berdiri terpaku, menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku benar-benar berpamitan. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Takut masih ada, tapi tak lagi menguasai. Ada ruang kosong di dadaku yang perlahan terisi keberanian. Aku membuka lemari terakhir yang belum kusentuh. Di dalamnya, hanya pakaian lama dan satu kotak kecil. Kosong. Tidak ada rahasia lagi. Aku tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak cincin itu meninggalkan jariku, aku merasa bebas tanpa syarat. Masa lalu telah mengambil cukup banyak dariku. Kini, giliranku memilih hidup tanpa bayangan, tanpa hutang, tanpa rasa takut. Waktu mulai bergerak lebih cepat dari yang kuduga. Hari-hari tak lagi terasa berat, meski sesekali kenangan menyelinap tanpa permisi. Aku belajar hidup berdampingan dengan luka, bukan mengusirnya. Suatu pagi, aku menerima surat tanpa pengirim. Amplop coklat tipis itu tergeletak di depan pintu, seolah sengaja diletakkan dengan rapi. Jantungku berdegup, naluri lamaku langsung siaga. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan sebuah foto. Foto suamiku, bukan foto pernikahan, bukan pula foto keluarga. Ia berdiri di depan gudang tua itu, menatap kamera dengan wajah serius. Di balik foto, tertulis satu kalimat pendek. Dia sudah lunas. Tanganku bergetar. Kata-kata itu sederhana, namun maknanya dalam. Bukan tentang uang semata, melainkan tentang dosa dan beban yang akhirnya berhenti menuntut. Aku duduk lama memandangi foto itu. Ada rasa lega yang tak bisa dijelaskan, bercampur sedih yang lembut. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi marah padanya. Hari itu aku pergi ke toko emas yang pernah mengubah hidupku. Toko kecil di sudut pasar itu masih sama. Pemiliknya menatapku dengan kaget, lalu perlahan menghela napas lega. "Ibu masih selamat," katanya lirih. "Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih," jawabku. "Karena kejujuran Anda, meski menyakitkan." Ia mengangguk, matanya sendu. Kadang kebenaran memang datang untuk menyelamatkan, bukan menghibur. Aku melangkah keluar dari toko dengan langkah ringan. Matahari terasa hangat di kulitku, berbeda dari hari pertama aku datang membawa cincin itu. Sore harinya, aku membereskan dokumen lama, menutup berkas-berkas yang sempat kubuka dengan ketakutan. Tidak ada lagi yang perlu kusimpan atau kusembunyikan. Aku memutuskan menjual rumah itu. Bukan karena trauma, tapi karena aku ingin memulai dari ruang yang baru. Rumah ini penuh kenangan, dan aku siap melepaskannya. Malamnya, aku duduk di teras, memandangi langit. Tidak ada suara mencurigakan, hanya jangkrik dan angin. Dunia akhirnya terdengar normal. Aku menyadari satu hal penting. Cincin itu memang membuka pintu neraka, tapi juga menuntunku keluar darinya. Suamiku mungkin hidup dengan rahasia. Namun aku memilih hidup dengan kejujuran, meski sendirian. Dan untuk pertama kalinya, kesendirian itu tidak lagi menakutkan. Hari kepindahan datang tanpa drama. Kardus-kardus tertata rapi, kenangan lama terbungkus bersama debu dan waktu. Rumah itu akhirnya kosong, seperti perasaanku yang kini lapang. Aku berdiri sejenak di ambang pintu sebelum pergi. Di sanalah dulu aku menangis, ketakutan, dan hampir kehilangan diriku sendiri. Kini, aku melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Tempat baruku sederhana, tidak besar, tidak mewah, tapi cukup terang. Cahaya matahari masuk bebas, tanpa bayangan masa lalu yang menempel di dinding. Aku mulai bekerja kembali, bukan demi pelarian, tapi demi arah. Setiap hari memberiku ritme baru, membantuku membangun identitas yang sempat hilang. Suatu sore, aku melihat cincin pernikahanku di dalam kotak kecil. Bukan cincin suamiku, hanya milikku. Aku memandangnya lama, lalu tersenyum. Aku tidak membuangnya. Aku juga tidak memakainya. Aku menyimpannya sebagai penanda bahwa cinta pernah ada, meski berakhir dengan cara yang pahit. Beberapa orang bertanya bagaimana aku bisa bertahan. Aku tak pernah menjawab detail. Tidak semua kebenaran perlu diceritakan agar menjadi nyata. Malam hari,
Aku duduk di dekat jendela, menulis. Tentang kehilangan, tentang ketakutan, tentang keberanian yang tumbuh perlahan. Kata-kata menjadi caraku berdamai. Aku menyadari, aku bukan korban dari rahasia suamiku. Aku adalah penyintas dari badai yang tak kupilih. Jika suatu hari seseorang bertanya tentang cincin itu, aku akan berkata jujur. Bukan tentang emasnya, tapi tentang pelajaran yang ditinggalkannya. Bahwa cinta tanpa kejujuran adalah jerat. Bahwa keberanian terkadang lahir dari keterpaksaan. Dan bahwa hidup selalu memberi kesempatan kedua, jika kita berani melangkah. Aku menutup jendela, mematikan lampu, dan berbaring dengan tenang. Masa lalu telah selesai menuntut. Kini, aku hidup utuh, sadar, dan bebas.